Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline, kali ini dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Pemirsa, Global Innovation Index atau GII menjadi salah satu referensi untuk mengukur kemajuan riset serta kinerja inovasi ekonomi suatu negara yang nilai atau peringkatnya menggambarkan daya saing global. Dalam upaya untuk terus mendorong peningkatan urutan Indonesia pada Global Innovation Index ini, pemerintah pun tak tinggal diam dengan mencanangkan program prioritas nasional yang dilakukan dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024 yang salah satu programnya untuk mencetak SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk dapat mencetak generasi yang unggul ini dan apa saja tantangan yang dihadapi? Untuk menjawabnya sudah terhubung bersama kami secara langsung melalui sambungan Zoom PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Profesor Nizam. Selamat sore Prof. Nizam. Selamat siang Mbak Naila, sehat selalu. Iya, salam sehat selalu. Prof, berbicara mengenai inovasi teknologi terkini, tentunya tidak lepas dari semangat revolusi industri 4.0. Nah, kalau Prof Nizam sendiri melihat sejauh ini bagaimana perkembangan revolusi industri 4.0 ini berjalan dan apa saja tantangannya, Prof? Baik, terima kasih Mbak Naila. Jadi revolusi industri 4.0 ini kan sebenarnya satu perubahan dinamis yang terjadi di dunia industri kita, dengan pernikahan antara dunia cyber dengan dunia nyata. Jadi antara physical dan cyber itu bergabung di dalam revolusi industri keempat ini, dari mulai HP kita, data yang terkumpul dari kegiatan kita sehari-hari, kemudian itu masuk ke dalam sistem ekonomi global, dan industri kita terdisrupsi, industri atau cara kita melakukan produksi dan distribusi itu mengalami perubahan yang sangat signifikan atau kita kenal dengan disrupsi akibat adanya teknologi informasi antara dunia cyber dan dunia fisik yang bergabung tadi. Nah, dengan adanya revolusi ini, seperti halnya dalam setiap revolusi industri, maka banyak kompetensi-kompetensi pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tergantikan oleh sistem cerdas, tergantikan oleh robot, oleh artificial intelligence, deep learning, machine learning, dan sebagainya. Bahkan prediksi dari McKinsey itu 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia akan hilang, tergantikan oleh robotik, oleh otomasi, oleh sistem cerdas, deep learning, dan sebagainya. Ya, contohnya sekarang kita ini bisa berdagang, berbelanja secara online, kita bisa melakukan transaksi perbankan 24 jam sehari, tanpa ada kendala, tanpa harus kita datang ke bank, bisa berbelanja tanpa harus ke pasar, dan sebagainya. Itu salah satu contoh sederhana di mana revolusi ini betul-betul masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk menyiapkan sumber daya manusia kita itu bisa lebih agile, lebih adaptif, lebih kreatif, karena lapangan pekerjaan yang hilang tadi harus kita gantikan dengan lapangan pekerjaan baru dengan kompetensi-kompetensi baru. Peluang lahirnya lapangan pekerjaan baru itu 2 kali lipat dari yang hilang. Oke. Nah, inilah kesempatan yang besar yang harus kita manfaatkan. Baik. Dan seperti Prof Nizam jelaskan sebelumnya bahwa revolusi industri ini kedepannya diprediksi akan mengakibatkan hilangnya sejumlah lapangan pekerjaan yang dilakukan manusia kemudian digantikan oleh mesin yang diprediksi pada tahun 2030 mendatang. Akan tetapi di sisi lain sebetulnya juga terus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, bagaimana dunia pendidikan mempersiapkan hal ini, Prof Nizam? Ya, saya rasa ada dua hal penting yang harus kita lakukan ketika menghadapi revolusi industri 4.0 ini, karena selain merupakan tantangan, sekaligus juga merupakan kesempatan ya, challenge, sekaligus juga opportunities. Nah, sehingga dua hal yang harus kita siapkan. Pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, ulet, daya saing tinggi, dan tentu berakhlak mulia. Dan yang kedua, menyiapkan kemampuan kita, kemampuan negara untuk melakukan invensi, inovasi, dan kreativitas dalam menciptakan ekonomi baru ini. Nah, dua hal tersebut ini menjadi fokus kami, terutama di Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, khususnya di dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek. Untuk menyiapkan SDM unggul itu, Mas Menteri sudah meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pada esensinya adalah menyiapkan lulusan supaya lebih relevan, lebih adaptif, lebih kreatif dengan perubahan dunia yang sangat cepat tadi.
untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat tadi, tidak bisa perguruan tinggi itu menjadi ruang-ruang sempit, menjadi silo-silo. Mahasiswa harus lebih berinteraksi dengan dunia nyata, karena dunia pekerjaannya berubah dengan pesat, sehingga mahasiswa harus perguruan tinggi harus bersama-sama dengan dunia kerja yang berubah dengan cepat tadi di dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. Jadi saat ini kita lakukan program Kampus Merdeka itu memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmunya tidak hanya dari kampus, dari sekolah, tapi juga dari dunia kerja, apapun juga dunia profesi yang akan mereka masuki. Dan yang kedua, kita sedang mengakselerasi inovasi. Ekonomi Indonesia ke depan sangat-sangat bergantung pada kemampuan anak bangsa untuk melakukan invensi inovasi. Kreativitas yang lahir dari perguruan tinggi kita, dari lembaga-lembaga riset, itu harus masuk ke ekonomi kita, masuk di dalam industri kita, masuk di dalam dunia usaha kita gitu. Baik, Prof. Nizam, ya, berbicara mengenai SDM yang berkualitas dan berdaya saing ini tentunya merupakan salah satu program prioritas dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024 ya Pak ya. Bagaimana upaya Dirjen Diktiristek dalam mengimplementasikannya? Baik, jadi tadi saya sampaikan untuk mengimplementasikan hal tersebut, kita melakukan transformasi besar-besaran di dunia pendidikan, terutama di dunia pendidikan tinggi dengan program Kampus Merdeka itu. Sekarang, mahasiswa itu bisa mendapatkan ilmu tidak hanya dari dalam kampus, tapi dari dunia kerja mereka, dunia industri yang akan mereka masuki, dunia bisnis yang akan mereka masuki, dunia profesional yang akan mereka masuki. Jadi 2 semester mahasiswa bisa berada di luar kampus dengan tetap mendapatkan kredit karena mereka tetap dibimbing oleh dosennya, dibimbing oleh para mentor, para supervisor dari lapangan, sehingga mereka akan betul-betul siap memasuki dunia kerja dan bersama-sama dengan dunia kerja menciptakan masa depan. Kalau kata Peter Drucker ya, bahwa cara terbaik untuk memprediksi hari esok itu adalah dengan menciptakan hari esok, karena hari esok berubah dengan sangat cepat. Jadi kalau kita hanya melakukan business as usual, mendidik mahasiswa dengan cara-cara yang lama, maka kita akan semakin tertinggal dengan dunia yang berubah cepat tadi. Nah, kita harus memastikan bahwa lulusan kita, lulusan dari perguruan tinggi itu relevan, nyambung, gayut dengan dunia kerja tadi. Itu yang saat ini sedang betul-betul kita akselerasi, dan luar biasa sambutan dari dunia industri atas program ini. Perusahaan-perusahaan besar, baik multinasional, perusahaan nasional, maupun juga dunia usaha menyambut sangat baik program ini, dan mereka membuka pintu lebar-lebar untuk para mahasiswa mendapatkan ilmu, mendapatkan kompetensi dari dunia industri. Jadi itu yang saat ini kita lakukan. Iya, Prof. Nizam, kalau kita berbicara mengenai teknologi yang dapat menggantikan pekerjaan manusia, namun sepertinya pekerjaan seperti seorang guru, dosen, ini tentu tidak dapat menggantikan interaksi pembelajaran dari antara siswa dengan guru yang dilakukan. Nah, kalau Prof. Nizam melihat sejauh ini bagaimana evaluasi terhadap proses pembelajaran secara jauh atau daring yang selama ini dilakukan, dan bagaimana cara yang efektif untuk memastikan bahwa pembelajaran akan tersampaikan secara akurat, Prof. Nizam? Ya, jadi kehadiran teknologi itu meningkatkan dan membantu kita di dalam meningkatkan kompetensi kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dengan teknologi sekarang mahasiswa bisa mengakses sumber ilmu dari sumbernya, bahkan dari para Nobel laureat, dari para profesor-profesor terhebat di dunia. Mereka bisa mendapatkan ilmu itu melalui Coursera, Udemy, YouTube, edX, dan sebagainya. Tetapi interaksi manusia itu tidak tergantikan oleh teknologi, belum tergantikan oleh teknologi. Mengembangkan akhlak mulia, kemampuan bernalar kritis, berinteraksi, berkolaborasi, itu semua belum tergantikan oleh teknologi. Nah, karenanya model-model blended, model-model campuran antara pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan mutu dan akses pada sumber belajar yang berkualitas, tetapi juga interaksi antar manusia, kolaborasi, berdiskusi, berargumentasi, itu tetap dibutuhkan melalui interaksi manusia. Oleh karena itu peran dosen, peran guru akan bergeser, tidak lagi menjadi sumber ilmu utama, tetapi menjadi, kalau saya mengistilahkan itu, co-pilot, teman mahasiswa di dalam menjelajah ilmu dan teknologi dan mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya menuju masa depannya. Jadi
seperti navigator lah, membantu mahasiswa menjelajah ilmu pengetahuan, menjelajah teknologi, dan menjelajah masa depannya. Dan navigatornya itu, pembimbingnya itu adalah para dosen, para guru, dan mengembangkan tentu soft skills-nya, kompetensi spiritualnya, kompetensi emosionalnya, kompetensi sosialnya, dan sebagainya. Baik. Metode sistem pembelajaran yang dapat digabungkan yang tidak menghilangkan interaksi antara tenaga pengajar dan juga siswa-siswi yang melalui metode blended learning system yang sampai saat ini masih diklaim menjadi metode terbaik. Prof. Nizam, kita tahan dulu dan juga pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di bidang pendidikan terutama dalam pandemi COVID-19 saat ini. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kali ini kita ingin membahas mengenai inovasi pendidikan di masa pandemi. Baru-baru ini hadir mobil vaksin yang khusus dioperasikan bagi dunia pendidikan. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom inovator mobil vaksin Universitas Prasetya Mulia, ada Dr. Purba Purnama. Selamat sore, Pak Purba. Selamat siang. Iya, Pak Purba, apa sebenarnya faktor yang mendorong dan menciptakan mobil vaksin ini? Dan sudah ada sejak kapan sih, Pak Purba? Sebetulnya kalau untuk mobil vaksin ini, kita sudah mulai sejak Juni ya. Tapi kemudian kita baru di launching pertama itu pada bulan Juli bersama Diktiristek. Kemudian untuk itu digunakan di daerah Provinsi Jakarta untuk membantu program vaksinasi selama bulan Juli dan Agustus. Nah, kemudian kita pikirkan ulang lagi untuk membantu teman-teman kita di daerah 3T, maka kita desain mobil yang lebih kecil lagi sehingga bisa mengakses daerah-daerah di daerah 3T di sana. Namun kita lengkapi juga dengan berbagai fasilitas yang tidak hanya punya fungsi vaksinasi, tapi punya multifungsi untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Punya multifungsi untuk pembelajaran dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih spesifik seperti apa itu yang diterapkan di lapangan, Pak Purba? Jadi untuk fungsi dari mobil tersebut adalah yang pertama tadi ya, untuk membantu program vaksinasi. Kemudian dilengkapi dengan VSAT, internet satelit, untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami permasalahan pembelajaran jarak jauh. Karena di daerah-daerah tertinggal tersebut kan tidak ada koneksi internet. Jadi kita support untuk dengan internet satelit supaya teman-teman di daerah 3T itu bisa mengejar ketertinggalan mereka yang hampir 1,5 tahun ini tidak belajar sama sekali. Kemudian juga dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas untuk laboratorium transformasi. Seperti nanti ada literasi sains berupa mikroskopi, terus kemudian juga renewable energy berupa solar panel, dan juga dilengkapi dengan baterai untuk sumber power dari mobil tersebut. Jadi bisa menyasar vaksinasi termasuk juga mereka yang mungkin tidak memiliki fasilitas atau ya akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan ya, Pak Purba. Tapi sejauh ini tantangan yang ditemukan seperti apa, Pak? Kalau terkait dengan tantangan, yang pertama adalah dari dunia akademisi dan dunia industri itu kan masih ada gap ya. Jadi itu tantangan utamanya. Dan kemudian juga yang kedua adalah kaitannya dengan pendanaan. Nah, kebetulan pada saat awal kita bertemu dengan Diktiristek. Terima kasih untuk Prof. Nizam dan juga Ibu Paris selaku Sekdijen yang mensupport kita. Sehingga merekomendasikan kita untuk berkolaborasi melalui platform yang namanya Kedaireka. Gitu. Jadi itu benar-benar disupport bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan industri sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Iya, jadi sejauh ini kemudian ingin lebih mengkolaborasikan lagi dengan industri. Nah, berbicara mengenai Kedaireka, ini kembali lagi ke Prof. Nizam, inovator tanah air untuk merasa didukung begitu ya dengan keberadaannya, bahwa Kemendikbudristek pun telah meluncurkan platform Kedaireka. Nah, ini Prof. Nizam bisa dijelaskan mengenai platform ini seperti apa sih, Pak? Iya Mbak Naila, jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa sangat perlu bagi kita untuk mengakselerasi inovasi yang dimanfaatkan oleh industri. Nah, selama pandemi ini banyak sekali inovasi invensi dari kampus yang ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat yang digunakan oleh industri. Tadi salah satunya tadi mobile vaccinator, mobil vaksinasi yang sekaligus juga dilengkapi dengan VSAT sehingga bisa dipakai untuk pembelajaran di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet. Pada saat yang sama juga teman-teman mengembangkan mobile BTS misalnya, sehingga
daerah-daerah yang belum terjangkau sinyal internet itu bisa terlayani dengan mobile BTS. Itu semua adalah karya dari kampus-kampus kita, dari Prasemulia, dari Universitas Telkom, dari ITB dan sebagainya. Kita juga mengembangkan mini BTS, diuji coba di NTT, di Maluku dan sebagainya. Nah, ini semangat kita untuk menghasilkan teknologi ini selama pandemi ini sangat-sangat meningkat. Nah, pada saat yang sama kita luncurkan Kederika sebagai platform untuk berkolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi, karena selama ini kalau perguruan tinggi melakukan riset, melakukan invensi inovasi itu biasanya tidak bersama-sama dengan industri. Dosen dengan mahasiswanya membuat produk. Nah, kemudian kita tawarkan ke industri itu biasanya susah sekali karena industri tidak merasa memerlukan apa yang dibutuhkan oleh industri tadi. Sehingga kita melihat ini kita harus membalik. Jadi dari awal itu industri kita libatkan di dalam pengembangan inovasi-inovasi tadi. Dengan demikian maka industri sudah tahu dari awal apa yang akan dihasilkan oleh perguruan tinggi dan perguruan tinggi tahu dari awal apa yang dibutuhkan oleh industri. Inilah yang mendasari lahirnya Kederika sebagai platform untuk kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi, dan contohnya sangat banyak dalam waktu hanya 6 bulan. Itu Kederika ini bentuknya adalah platform biru jodoh antara industri dengan perguruan tinggi. Biru jodoh seperti apa? Artinya perguruan tinggi dengan kemampuan inovasinya, kreativitasnya, dan industri dengan problem-problem industrinya itu ketemu di Kederika tadi. Dan kalau nanti ada kecocokan di antara kedua pihak tadi, usulkan proposal ke Kederika, kita berikan pendanaan. Jadi pendanaannya dari pemerintah, yang sifatnya adalah dana pendamping. Ada komitmen dari industri komitmen untuk mengembangkan misalnya BTS merah putih, senilai 1 miliar dari industri. Kita dampingi dengan pendanaan pemerintah dengan dana yang sama 1 miliar, sehingga 2 miliar tentu impact-nya akan 2 kali lipat, lebih cepat terwujud produk yang kita harapkan tadi. Demikian, Mbak. Baik, menarik sekali tentunya ya Prof. Nizam. Ini kita garis bawahi tadi sebagai biro jodoh antara industri dan juga perguruan tinggi. Nah, Prof. Nizam dan juga Pak Purba, nanti kita masih akan tanya-tanya lebih jauh lagi mengenai inovasi mobil vaksin dan juga progres dari platform Kederika usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Newsline, masih membahas mengenai inovasi mobil vaksin dan juga platform Kederika. Saya ingin kembali ke Pak Purba. Apa harapan besar dari mobil vaksin ini yang tentunya diciptakan khusus untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T? Tentunya bagi para generasi muda kita, dan apa kiranya yang perlu dikembangkan lagi, Pak Purba? Baik, harapan besar dari kita untuk generasi muda adalah yang pertama adalah kita bisa membantu program vaksinasi, terutama di bidang kesehatan, sehingga cepat tercapai herd immunity supaya kembali ke pembelajaran seperti sedia kala. Nah, kemudian selain untuk program vaksinasi juga, itu juga membantu proses pembelajaran yang tadi hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun tertinggal ya, di daerah-daerah 3T tersebut, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalannya dengan fasilitas-fasilitas yang ada di mobil vaksinasi tersebut. Yang ketiga adalah itu kita dapat gunakan sebagai laboratorium transformasi, karena kita lengkapi dengan beberapa peralatan yang menunjang literasi sains, sehingga kita membantu pengenalan sains di daerah-daerah 3T, dan target utamanya adalah kedepannya bisa membantu peningkatan kualitas SDM Indonesia pada umumnya. Itu, baik. Iya, kemudian ingin ke Prof. Nizam, melihat antusias mahasiswa ya Prof ya, balik lagi mengikuti program Kampus Merdeka dan disertai upaya kolaborasi dari perguruan tinggi. Apa harapan besar Prof. Nizam tentunya kepada program Kampus Merdeka serta platform Kederika khususnya? Iya, untuk mahasiswa tentu kita sangat ingin mahasiswa itu merdeka potensinya. Jadi kita memerdekakan potensi yang ada di setiap diri mahasiswa dari program Kampus Merdeka, sehingga betul-betul kita hasilkan SDM generasi yang unggul, yang kreatif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Untuk Kederika ini yang sangat penting dan sangat kita garis bawahi adalah bagaimana menjadikan perguruan tinggi itu sebagai mata air bagi pembangunan bangsa, bagi kemajuan ekonomi, kemajuan industri, dan kemajuan masyarakat ke depan. Jadi dua hal itu saya rasa harapan saya ke depan. Terima kasih.
Baik, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Profesor Nizam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga inovator mobil vaksin Universitas Prasetya Mulia Dr. Purba Purnama juga terima kasih atas penjelasannya mengenai inovasi mobil vaksin ini. Terima kasih dan salam sehat selalu.